Karena apa yang ada di dalam kepala kita itu nanti akan berefek pada lisan kita dan berefek pada tangan kita atau perbuatan kita. Agama itu mengendalikan akal, dan akal gilirannya akan mengendalikan lisan dan mengendalikan perbuatan. Teman-teman sekalian, pada akhirnya orang itu akan melihat kepada perbuatan-perbuatan kita dan melihat kepada lisan-lisan kita, bukan kepada teori-teori yang kita sampaikan, bukan atas seberapa pintar diri kita, seberapa cerdas diri kita, ataupun segala sesuatu yang sebenarnya tidak menguntungkan mereka. Maka kita juga tidak bisa menyalahkan, dan bahkan kita tuh juga wajar ketika orang-orang, ketika mereka mendapatkan penjelasan agama, ketika mereka mendengarkan soalan-soalan tentang agama, cenderung lebih banyak di antara mereka yang menyoroti perbuatan-perbuatan dan juga apa yang kita keluarkan lewat lisan kita. Maka wajar ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar menggarisbawahi tentang hal ini. Al-muslimu man salimal muslimun min lisani wal yadih. Bahwasanya kualitas pertama seorang muslim itu ditentukan adalah bagaimana cara dia mengendalikan lisan dan bagaimana cara dia mengendalikan perbuatan. Karena apa yang ada di dalam kepala kita itu nanti akan berefek pada lisan kita dan berefek pada tangan kita atau perbuatan kita. Dengan kata lain, andaikan kita bicara tentang mobil, maka letak kendali mobil itu ada pada setir yang dipegang oleh orang yang sedang menyetir. Maka kalau kita bicara tentang manusia, maka akal itu adalah yang menyetir lisan dan menyetir perbuatan. Dan karena agama adalah sesuatu yang memang nanti diterima oleh akal, maka agama itu mengendalikan akal, dan akal gilirannya akan mengendalikan lisan dan mengendalikan perbuatan. Itulah ujung-ujungnya sih. Jadi tidak perlu kita berdebat, atau tidak perlu kita melihat, atau tidak perlu kita juga semacam kayak mempertanyakan orang-orang yang menolak agama karena dia tuh cuma lihat pada perbuatan-perbuatan. Ya memang itulah manusia, dan memang seperti itulah seharusnya. Maka kita juga tidak bisa memaksa orang-orang lain untuk mengagumi, untuk bisa terpesona dengan Islam apabila kita belum sampai memberikan manfaat, kita belum sampai memberikan sesuatu yang menarik, yang merupakan benefit daripada orang tersebut. Jadi kalau kita andaikan teman-teman sekalian dari segi pembahasan, apa yang orang cari itu pastilah di antara kebaikan dan keindahan, dan itu didahulukan lebih daripada kebenaran. Jadi kebaikan dan keindahan itu senantiasa mendahului daripada kebenaran. Karena itulah ketika kita berbicara tentang orang-orang yang nanti akan memeluk agama Islam, yang mereka melihat dari akhlak orang-orang yang menyebarkan, mereka melihat dari adab orang-orang yang mendakwahkan. Yang mereka lihat tentu saja bukan Al-Quran, dan agak perlu waktu untuk mereka memahami konsep-konsep di dalam Islam, memahami konsep tentang keimanan, rukun iman, rukun Islam, memahami tentang takdir, memahami tentang bagaimana sabar, seperti apa bersyukur. Itu semua adalah perlu waktu, karena memahami itu bagi kita pun adalah perlu waktu. Tapi yang langsung bisa mereka lihat, yang bersifat instan, adalah perbuatan-perbuatan sehari-hari kita. Bagaimana seorang muslim ketika mereka melihat orang-orang yang lagi susah, bagaimana orang-orang muslim mengendalikan lisannya, bagaimana orang-orang muslim menyikapi misalnya bulian, bagaimana seorang muslim menyikapi ketika dia sedang dibully, atau misalnya bagaimana seorang muslim ketika menyikapi dia harus marah-marah atau tidak. Karena itulah wajar kalau kita menyaksikan banyak orang-orang yang tertarik pada Islam itu biasanya pada saat bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan umat muslim cenderung memperlihatkan kesantunan yang lebih daripada yang biasa. Karena mereka sedang puasa, maka ramai kita lihat tuh di komentar-komentar, nitip lapak dulu, nanti komentar baru pas buka puasa. Kenapa? Karena mereka pikir ketika mereka puasa, bukan mereka pikir, mereka merasa ketika mereka sedang berpuasa, mereka harus menahan hawa nafsu, mereka harus menahan untuk tidak misuh, untuk tidak marah-marah. Nah, karena itulah orang banyak terlihat. Apalagi ketika bulan puasa, orang-orang muslim cenderung lebih pemurah,
mereka misalnya akan lebih mudah mengeluarkan zakat, mereka lebih mudah untuk mengeluarkan sedekah, mereka lebih mudah untuk membiayai orang-orang makan, karena salah satu amal utama di bulan Ramadan adalah memberikan makan bagi orang-orang yang sedang berpuasa atau bahkan bagi orang yang tidak berpuasa. Senantiasa orang-orang yang mereka itu kita jadikan sebagai objek dakwah, mereka tidak melihat konsep Islam terlebih dahulu, tapi mereka melihat seperti apa praktiknya daripada konsep Islam. Dan itu membawa saya kepada perkataan bapak saya, yaitu adalah percuma Lik kamu mau jelasin sehebat apapun, selengkap apapun, sekeren apapun, sekomprehensif apapun teori daripada Islam, dan itu bagus banget, percuma Lik kalau teori itu nggak bisa dipraktekkan, kalau teori itu nggak bisa diterapkan. Ya memang ini kayak nggak adil sih, karena memang kalau kita berbicara, kalau kita sebagai seorang muslim tentu saja kita akan memulai dari al-haq. Ngapain ikutin sesuatu kalau itu nggak benar? Ngapain menerapkan sesuatu kalau itu nggak benar? Itu kita berandai-andai seperti kita itu adalah orang yang lagi buat baju, sementara kita tuh punya ukurannya, kita tuh punya mistarnya, punya meterannya. Lah kalau sana kita sudah punya meterannya, kita bilang kalau meterannya salah, untuk apa bikin baju? Itu juga betul. Tapi saya cuma pengen agar teman-teman paham dari point of view orang-orang yang mereka lagi mau untuk mengetahui tentang Islam, maka mengetahui teori, mengetahui bagaimana konsep Islam itu berjalan, itu perlu waktu. Tapi sangat instan ketika mereka melihat kelakuan-kelakuan, mereka mendengarkan perkataan-perkataan yang keluar daripada orang-orang muslim. Maka kalau kita berbicara tentang orang-orang yang mereka itu belum menjadi seorang muslim, atau kita mendakwakan Islam pada mereka, pasti mereka akan melihat dari mana? Dari keindahan, dari kebaikan. Apa itu keindahan? Keindahan itu adalah sebuah yang tidak mungkin bisa ditolak oleh manusia. Itu keindahan. Misalnya kalau kita lihat ada 10 lampu yang berjejer, ada satu yang mati, nah itu pasti semua orang sepakat itu nggak indah. Karena kenapa? Karena tadi keindahan itu adalah kesepakatan publik. Orang senang ketika melihat yang hijau-hijau, tertata rapi, bersih, nyaman. Itu semua adalah keindahan. Nah, maka keindahan itu pasti lebih menarik daripada yang tidak indah. Dan itu yang dilihat oleh orang-orang di luar Islam. Yang kedua adalah kebaikan. Apa itu kebaikan? Benefit yang dirasakan secara langsung bagi orang-orang itu. Seperti ketika mereka mendapatkan senyuman, ketika mereka mendapatkan sebuah tutur kata yang baik, tidak judging, ketika mereka diajak makan bareng, ketika mereka ditolong dalam kesulitan-kesulitan hidup mereka. Ini adalah kebaikan yang juga sama menimbulkan efek yang instan. Jadi keindahan dan kebaikan itu efeknya instan. Nah, barulah setelah mereka itu melihat keindahan, mereka itu melihat kebaikan yang ada, barulah kemudian mereka ingin lebih dalam masuk ke dalam konsep. Ini terjadi biasanya ya. Biasanya, tidak semua. Memang ada orang-orang yang ketika mereka lihat konsep, mereka langsung mau masuk Islam. Tapi kita bicara yang mainstream. Bahwasanya orang tuh melihat keindahan dulu, kebaikan dulu, kemudian mereka baru mencoba tertarik pada kebenaran apa yang ditawarkan oleh Islam. Misal, kalau kita mulai dengan kebenaran dulu, misalnya konsep kebenaran itu kan adalah misalnya ya, bahwasanya Islam tuh punya Tuhan yang satu, Islam tuh punya konsep di mana Tuhan itu berbeda dengan makhluk, Islam tuh punya konsep di mana Tuhan itu sangat maha kuasa, sebaliknya makhluk itu sangat lemah. Tapi begitu kita jelaskan konsep ini, bisa jadi mereka hanya akan puas. Sebagaimana ketika ada orang yang belajar di kampus, ketika mereka mendapatkan satu konsep tentang fisika kuantum misalnya, atau konsep tentang kebenaran teori relativitas misalnya, tapi itu hanya berlalu aja sebagai sebuah pengetahuan, tapi tidak menjadikan mereka berubah dalam kehidupan mereka. Nah, jadi kebenaran tanpa kemudian orang tuh interest lewat kebaikan dan lewat keindahan mungkin bisa jadi hanya sebuah teori saja. Nah, maka itu yang kemudian kita sampaikan, cobalah kita untuk mengerti point of view mereka. Walaupun dari point of view kita, senantiasa seorang dai, senantiasa seorang muslim pasti harus berangkat daripada sesuatu yang benar. Jangan pernah kita membuat sesuatu kecuali kita sudah mengerti bahwa itu adalah sesuatu yang benar. Maka dari kebenaran itulah kita mencoba menyampaikannya dengan cara yang paling baik, dengan cara yang paling banyak memberikan benefit bagi orang-orang, dengan cara yang paling membuat orang itu suka dengan kita, dan kita sampaikan dengan cara yang paling indah.
Seperti apa cara yang paling indah? Cara yang paling mudah difahami, dengan contoh dan analogi, dengan memberikan role playing, dengan memberikan simulasi, dengan memberikan apapun, itu adalah seorang dai. Maka ketika dai memulai dari ketika seorang dai, seorang pengemban dakwah memulai daripada kebenaran, lalu kemudian dia berusaha menghiasinya dengan kebaikan, dan itu kemudian dia tampilkan dengan cara yang paling indah, itu akan bertemu dengan mad'u-mad'unya, atau dengan orang-orang yang diseru, atau objek-objek dakwah yang mereka akan bertemu pada awalnya dengan yang namanya keindahan, lalu mereka akan masuk kepada kebaikan, dan mereka akan berakhir pada kebenaran. Maka pada ujungnya teman-teman sekalian, setiap dari kita hanyalah agen-agen yang sedang menampilkan Islam. Pada ujungnya kita semua adalah orang-orang yang sedang menampilkan Rasulullah Muhammad. Pada ujungnya kita semua adalah orang-orang yang sedang menampilkan Al-Quran. Karena bagaimanapun juga kita ibarat seperti sebuah monitor, yang monitor itu menggambarkan keseluruhan komputer. Walaupun kita tahu kita itu tidak sempurna, tapi kita harus tahu bahwasanya setiap kali kita ingin melakukan sesuatu yang tidak terpuji, hati-hati. Jangan-jangan ini bisa menjadi sebuah penghalang bagi orang-orang untuk mendapatkan Islam. Jangan-jangan ini bisa jadi sebuah hal yang menyebabkan mereka lebih jauh atau lebih dijauhkan, atau mereka tertunda dalam mendapatkan hidayah. Ini yang harus kemudian kita senantiasa pahami, karena bagaimanapun juga pada ujungnya orang-orang senantiasa akan melihat pada akhlak dan adab kita, bukan pada teori-teori, bukan pada perkara-perkara kebenaran yang kita sampaikan. Memang betul itu benar, tapi mereka belum masuk ke sana. Ada cara lebih instan? Coba kita pikir, bagaimana caranya kita membuat Islam itu menjadi lebih baik. Islam itu, kita harus memikirkan bukan Islamnya, Muslim itu menjadi lebih baik, Muslim itu menjadi lebih menarik, dan bisa jadi itu bukan lewat dalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.